Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan refleksi pada mata kuliah Pendidikan dan Pembelajaran Daerah Perbatasan pada topik 4 Aksi Nyata. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Yohana Vivitriani Sonya, NIM F430024 Baik, yang pertama mulai dari diri. Pada tahap ini, saya memahami bahwa ada beberapa hal penting yang perlu saya perhatikan agar proses belajar mengajar di daerah perbatasan dapat berlangsung dengan efektif dan juga bermakna. Yang pertama, menggunakan pendekatan dan strategi pembelajaran yang relevan dengan konteks daerah perbatasan. Pembelajaran yang berbasis kontekstual menjadi kunci karena mampu membantu peserta didik menghubungkan materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari mereka, sehingga pengetahuan yang diperoleh menjadi lebih bermakna. Kemudian yang kedua, memahami karakteristik serta kebutuhan unik peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik bukan sekedar data tambahan, melainkan poin utama dalam merancang pembelajaran yang inklusif dan juga relevan. Dengan pendekatan ini, saya dapat memastikan bahwa proses pembelajaran tidak hanya memenuhi kebutuhan akademik, tetapi juga mendukung perkembangan pribadi dan sosial peserta didik secara optimal. Setiap elemen latar belakang mereka menjadi kunci untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan juga memberdayakan. Selain itu, saya juga perlu mengeksplorasi berbagai model dan metode pembelajaran yang efektif untuk digunakan di daerah tersebut. Misalnya, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pendidikan untuk meningkatkan relevansi materi dan juga memperkuat keterlibatan komunitas dalam mendukung keberhasilan belajar peserta didik di daerah perbatasan. Selanjutnya, yang kedua, eksplorasi konsep. Sebagai calon guru yang akan mengajar di daerah perbatasan, saya menyadari betapa pentingnya pendekatan kontekstual dalam pembelajaran. Dari konsep yang telah saya pelajari, pendekatan ini sangat bermanfaat karena mampu menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari peserta didik, sehingga membuat pembelajaran lebih relevan dan mudah dipahami. Prinsip utama pendekatan kontekstual seperti keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari, pengalaman langsung, aplikasi pengetahuan, kerjasama, dan memanfaatkan pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik sangat sesuai untuk diterapkan di wilayah perbatasan. Dengan memahami budaya lokal, tradisi, dan tantangan yang dihadapi oleh peserta didik, saya dapat menyesuaikan materi ajar agar lebih bermakna bagi mereka. Misalnya, dalam pembelajaran matematika, saya dapat mengaitkan konsep pengukuran dengan aktivitas sehari-hari seperti berdagang atau bertani yang dekat dengan kehidupan mereka. Begitu pula dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya dapat memanfaatkan cerita rakyat atau cerita lokal sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi sekaligus menanamkan nilai budaya. Saya yakin dengan pendekatan ini, saya tidak hanya dapat membantu peserta didik memahami materi dengan lebih baik, tetapi juga mampu menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas dan budaya lokal mereka, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan juga berdaya guna. Selanjutnya, pada ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Pada tahap ini, saya bersama rekan kelompok melakukan analisis artikel yang berfokus pada pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang akan kami gunakan ketika nanti mengajar di daerah perbatasan. Kami juga mempelajari konteks penerapan strategi tersebut, serta pembelajaran yang dapat diperoleh dari studi kasus mata kuliah lain yang relevan dan literatur tambahan yang mendukung teori pembelajaran. Selain itu, pada bagian ruang demonstrasi kontekstual, kami melakukan presentasi hasil analisis dan sesi tanya-jawab dengan kelompok lain. Kegiatan ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan, mendapatkan informasi tambahan, serta menerima masukan dari perspektif teman-teman yang berbeda. Diskusi ini secara khusus menambah pemahaman kami tentang tantangan dan kebutuhan pendidikan di daerah perbatasan, sekaligus memperkaya pengetahuan kami tentang strategi pembelajaran yang efektif dalam konteks tersebut. Dari kegiatan ini, saya memperoleh wawasan bahwa sebagai calon guru, khususnya yang mungkin nanti akan ditempatkan di daerah perbatasan, saya harus terus belajar dan mengembangkan diri.
Tantangan di wilayah perbatasan menuntut kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara efektif, mengembangkan bahan ajar yang inovatif, dan menyesuaikan metode pengajaran dengan keterbatasan infrastruktur dan juga aksesibilitas. Analisis dan diskusi ini juga mengajarkan pentingnya fleksibilitas dalam memilih pendekatan dan strategi pembelajaran, mengingat keberagaman karakteristik peserta didik, perbedaan latar belakang budaya, dan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Selain itu, hal ini menekankan pentingnya kolaborasi dari berbagai pihak, seperti rekan guru, masyarakat lokal, dan organisasi pendidikan untuk menciptakan solusi yang relevan. Dengan terus mengasah kemampuan ini, saya berharap dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna, relevan, dan inklusif bagi peserta didik di daerah perbatasan. Selanjutnya, elaborasi pemahaman. Dalam elaborasi ini, saya memahami bahwa pendidikan dan pembelajaran di daerah perbatasan sebaiknya berfokus pada pendekatan, strategi, metode, dan model yang relevan untuk mengajar di wilayah tersebut. Pendekatan yang paling sesuai untuk daerah perbatasan dengan keterbatasan akses internet adalah pendekatan kontekstual, di mana pendekatan ini membantu peserta didik menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata dan lingkungan di sekitar mereka, sehingga materi menjadi lebih relevan. Inti dari pendekatan kontekstual adalah keterkaitan antara pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, pengalaman peserta didik, pengetahuan, serta kolaborasi. Dalam konteks daerah perbatasan, pendekatan ini efektif karena guru dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan keterlibatan masyarakat setempat untuk memperkuat pemahaman peserta didik terhadap konsep-konsep yang akan diajarkan. Selanjutnya, koneksi antar materi. Pada bagian ini, ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, kesimpulan dari pembelajaran, di mana pada bagian ini penting bagi seorang guru untuk memahami karakteristik dari setiap peserta didik sebelum memulai proses pembelajaran. Pendekatan yang cocok dalam hal ini adalah pendekatan pembelajaran kontekstual. Dengan pendekatan ini, guru dapat menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi nyata serta kondisi lokal setempat. Artinya, pembelajaran disesuaikan dengan lingkungan sekitar dan pengalaman yang relevan bagi peserta didik. Dengan memahami karakteristik dari setiap peserta didik, guru dapat membuat pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar dari setiap peserta didik. Kemudian yang kedua, kemampuan yang diperlukan untuk mengajar di daerah perbatasan. Pada topik ini, saya memahami bahwa mengajar di daerah perbatasan membutuhkan kemampuan seperti memahami budaya lokal, beradaptasi dengan keterbatasan akses dan juga sumber daya, komunikasi yang efektif, inovasi dalam metode pembelajaran, empati terhadap kondisi peserta didik, dan kolaborasi dengan masyarakat setempat maupun pemerintah setempat. Selain itu, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik juga sangatlah penting agar mereka bisa belajar dengan lebih efektif. Dengan mengembangkan materi yang kreatif dan juga menarik, peserta didik akan lebih termotivasi untuk belajar. Selain itu, menghubungkan pembelajaran dengan lingkungan sekitar dan kehidupan nyata peserta didik membuat materi lebih mudah untuk dipahami. Hal ini membantu mereka merasa lebih terlibat dan dapat melihat bagaimana dan apa yang mereka pelajari bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bagaimana kesiapan mengajar di daerah perbatasan, kemudian potensi yang dimiliki, dan kemampuan yang perlu dikembangkan untuk mengajar di daerah perbatasan. Dari topik yang sudah saya pelajari pada topik 4 ini, saya menilai kesiapan mengajar saya di daerah perbatasan berada di angka 8 dari 10. Mengapa? Karena untuk mengajar dengan baik di daerah perbatasan tentunya saya perlu memastikan bahwa cara saya mengajar nyaman dan juga aman dan sesuai dengan karakteristik dari setiap peserta didik. Selain itu, saya perlu beradaptasi dengan lingkungan sekitar serta mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam mengajar agar pembelajaran dapat lebih efektif dan juga menarik bagi semua peserta didik.
Kemudian yang keempat, penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual, di mana saya akan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan juga bermakna. Tugas yang diberikan sebaiknya sesuai dengan pengalaman sehari-hari peserta didik. Selain itu, diskusi secara berkelompok juga dapat meningkatkan pemahaman mereka melalui berbagi ide dan pengalaman sehari-hari. Pembelajaran juga harus berorientasi pada masalah nyata yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan menemukan solusi. Selain itu, memanfaatkan teknologi lokal juga dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif, dan mudah diakses oleh setiap peserta didik di daerah perbatasan. Selanjutnya yang terakhir, aksi nyata. Pada topik ini saya mendapatkan banyak pengetahuan baru, seperti memahami bahwa pendekatan kontekstual dapat membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dengan kehidupan nyata peserta didik, khususnya di daerah perbatasan. Dengan pendekatan ini, saya sebagai seorang guru dapat memanfaatkan sumber daya lokal serta kondisi sosial di daerah perbatasan untuk mengaitkan materi pembelajaran, sehingga peserta didik akan merasa terlibat dalam pembelajaran dan memiliki motivasi yang tinggi untuk terus belajar. Namun meskipun saya telah memahami pendekatan kontekstual yang cocok di daerah perbatasan, kesiapan saya untuk mengajar masih berada di skala 8 dari 10. Hal ini dikarenakan saya masih perlu mempersiapkan diri secara lebih mendalam jika ditugaskan untuk mengajar di daerah perbatasan tersebut, dengan yang penuh dengan keterbatasan dan kesulitan dalam berbagai akses, serta sumber daya yang juga masih terbatas. Baik, demikianlah refleksi saya pada mata kuliah pendidikan dan pembelajaran daerah perbatasan pada topik 4 ini. Kurang lebihnya saya menyampaikan permohonan maaf. Saya ucapkan juga terima kasih, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua.